Perkenalkan, saya Seno Arisandi, nomor induk mahasiswa 0553927004, Prodi Sistem Informasi UPBJJ Jakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan untuk tugas 3 struktur data. Nah, ini untuk soalnya adalah kita diminta untuk membuat program pencarian menggunakan algoritma di DFS atau Depth First Search dalam bahasa Java dengan graf 8 node yang mewakili A1 sampai A8. Kemudian yang kedua adalah program pencarian menggunakan algoritma Breadth First Search dalam bahasa Java. Ini juga menggunakan 8 node dari A1 sampai A8. Baik, mungkin bisa kita langsung mulai aja. Pertama-tama kita akan buat untuk file DFS-nya dulu. Oke. Untuk coding akan saya percepat. Nah, jadi ini untuk kode di FS Java-nya ya. Di FS atau di First Search ini adalah salah satu algoritma fundamental dalam ilmu komputer, itu digunakan untuk menjelajahi graf atau pohon ya. Nah, untuk implementasinya seperti ini. Jadi, kalau secara konsep di FS itu seperti ketika kita menjelajahi labirin. Nah, kita memilih satu jalur dan mengikuti sampai ujung, baru kembali ke persimpangan terakhir jika ketemu jalan tentu. Nah, dalam kode ini kita tuh punya graf dengan 8 node yang saling terhubung. Nah, bisa kita perhatikan untuk struktur grafnya. Setiap node itu punya tetangga. Misalnya A1 itu terhubung dengan A2 dan A3, A2 terhubung dengan A1, A4 dan A5 dan seterusnya. Nah, sekarang kita coba untuk breakdown. Pertama kita punya visited. Nah, visited itu seperti catatan. Nah, jadi ini digunakan untuk menandai node mana yang udah dikunjungin biar nggak bolak-balik ke tempat yang sama. Metode keduanya itu adalah di FS. Dia ini mulai dari node yang sedang mulai dari node saat ini, dia dicek apakah ini target yang kita cari. Jadi dia kayak ngecek node yang saat ini kita punya itu apakah node yang target yang sedang kita cari. Jika iya, maka dia akan mengembalikan nilai true. Nah, jika bukan, dia akan menandai node ini sebagai visited. Lalu dia akan menelusuri semua tetangganya. Nah, untuk setiap tangga yang belum dikunjungi, itu DFS akan dipanggil lagi. Nah, ini yang disebut dengan rekursi. Jadi kita lihat gimana program ini berjalannya dari A1 ke A8. Dia itu mulai dari A1 mengunjungi A2, dari A2 mengunjungi A4 karena A1 udah visit ya. A4 nggak punya tetangga, jadi dia balik lagi ke A2. Dari A2 dia mengunjungi A5, A5 ke A6, dari A6 baru dia akhirnya ketemu A8. Nah, jadi program akan ngeprint setiap node yang dikunjungi. Kita bisa lihat jalur penelusurannya kayak gimana. Jadi DFS ini tuh cukup powerful ya untuk pencariannya dalam struktur tree atau graph. Nah, kalau nggak salah untuk DFS ini dia memang kelebihannya adalah lebih hemat memori, tapi kekurangannya itu nggak selalu dapat jalur terpendek. Karena untuk jalur terpendek itu lebih disarankan menggunakan yang DFS. Nah, kita coba ya untuk debug bagaimana alurnya. Nah, seperti ini. Jadi, dia akan mengunjungi A1, lalu dia akan ke A2. Setelah A2 dia akan A4 karena A2-nya udah visited. Dari A2 dia mengunjungi A5. Dari A5 dia mengunjungi A6, gitu seterusnya sampai ketemu si A8. Nah, seperti itu. Ini untuk yang DFS. Selanjutnya kita akan lanjut ke BFS. Jadi kita bikin dulu untuk file barunya. Seperti biasa, untuk kodenya akan saya percepat.
Jadi ini untuk kode si BFS-nya ya. Kalau misalnya kita ngomongin konsep untuk BFS itu seperti kayak kita sedang mencari sesuatu di rumah. Nah, kita cari ruangan demi ruangan secara sistematis, nggak langsung loncat ke lantai atas. Jadi prinsipnya kayak queue ya, yang datang pertama dilayani pertama atau FIFO gitu. Nah, dalam kode ini kita menggunakan struktur data bernama queue atau antrian untuk mengimplementasikan si konsep ini gitu. Nah, kita lihat ya, kita punya 8 node nih dari A1 sampai A8. Nah, dari misalnya ini dari A1 kita bisa ke A2 atau ke A3, A2 bisa ke A1, A4, A5 dan seterusnya. Nah, target kita adalah mencari apakah ada jalur dari A1 ke A7 karena di sini kita targetkan stringnya A7. Cara kerjanya gimana? Sebenarnya kita mulai dari A1 dulu. Nah, kita kunjungi A1, lalu tambahkan tetangganya yaitu A2 dan A3 ke antrian. Nah, selanjutnya kita ambil A2 dari antrian. Kita kunjungi A2, lalu tambahkan tetangganya yang belum dikunjungi yaitu A4 dan A5. Begitu seterusnya sampai kita ketemu si A7-nya. Nah, yang menarik itu adalah kalau BFS ini dia akan mencari secara melebar atau dia akan cek setiap node yang levelnya sama dengan dia. Beda dengan BFS yang dia langsung terjun ke node tadi atau yang paling jauh. Kalau BFS dia akan mencari ke yang sama terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi akan mengunjungi semua node pada level yang sama sebelum pindah ke level berikutnya. Nah, ini BFS ini cukup efektif untuk jadi jalur terpendek. Untuk mencari jalur terpendek. Nah, jadi bisa kita lihat ya dari kode keterangan kodenya ini sudah diberikan apa-apa saja dilakukan di sini dan kita coba untuk running. Oke, kita tunggu. Nah, seperti ini. Jadi dia akan mengunjungi A1, A2, A3, A4, A5, A8, A6, A7. Nah, seperti itu. Jadi dia akan mencari dengan cara melebar dibandingkan dengan DFS tadi yang dia akan mencari lebih jauh baru dia akan narik mundur terus sebenarnya. Nah, kalau BFS ini dia mencari dengan secara melebar ke samping gitu. Nah, jadi dalam kode ini kita bisa lihat ya gimana BFS menggunakan queue untuk menjelajahi graf secara sistematis. Nah, sebenarnya algoritma ini itu powerful sih untuk banyak aplikasi, mulai dari pencarian jalur, analisis jaringan sampai mungkin artificial intelligence. Nah, seperti itu. Baik, nah itu untuk penjelasan saya mengenai BFS dan DFS. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.